bahwa pada hari ini, Rabu tanggal 21 Desember tahun 2022, LSM Tamprak Purworejo kedatangan tamu dari mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta. Kedatangan mahasiswi yang bernama Esi Febrica Putri Fakultas Ilmu Sosial Prodi Administrasi Publik tersebut, dalam rangka memenuhi kelengkapan skripsi tugas akhir dengan tema yang berkaitan dengan politik uang. Esi Febrica Putri mempercayakan kepada kami LSM Tamprak sebagai narasumber dalam penulisan skripsinya. Sumakmun selaku Ketua LSM Tamprak merasa senang menyambut baik sekaligus mengapresiasinya dengan menyampaikan sesuai yang dipahami tentang peran masyarakat dalam politik uang. Sore ini saya mendapat kedatangan tamu dari Mbak Esi ya Mbak, Mbak Esi, yaitu mahasiswi ya Mbak, mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta, tepatnya UNY ya Mbak. Nah, di mana Mbak Esi ini untuk berkaitan dengan skripsi untuk untuk melengkapi ya, atau apa itu Mbak? Kalau untuk penelitian. Untuk penelitian ya. Penelitian tentang apa? Politik uang. Mbak Esi ini ada tugas dari kampus atau apa ya, nanti bisa dijelaskan Mbak Esi. Tapi pada intinya Mbak Esi ini melakukan penelitian untuk kelengkapan skripsi. Ya, mungkin Mbak Esi mengambil budaya politik uang di masyarakat berkaitan dengan pemilihan umum, seperti itu ya. Seperti itu ya. Terus nanti Mbak Esi silakan menanyakan berkaitan dengan apa saja. Sepanjang yang saya tahu pasti akan kita sampaikan sebatas pengetahuan saya ya Mbak. Sebatas pengetahuan saya, kebetulan saya memimpin LSM Tamprak di Purworejo, lembaga khusus penanganan berkaitan dengan perkara-perkara korupsi, juga hukum kan gitu. Ya alhamdulillah Mbak Esi datang ke sini, saya terima dengan senang hati, dan saya juga sebelumnya saya ingin ucapkan salam hormat untuk rektor ya, rektor UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, juga dekan, juga dosen pembimbing, dan juga adik-adik yang lain ya, yang sedang mengikuti ujian akhir ya Mbak, atau untuk kelengkapan skripsi. Saya dari LSM Tamprak mengucapkan sukses selalu untuk UNY. Semoga UNY bisa mempelopori anak-anak muda, bisa berguna untuk ke depan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Saya sangat salut kepada Mbak Esi yang menurut saya pemberani. Kita belum kenal, tahu-tahu minta pendapat dari kita, ya nanti kita akan sampaikan sesuai dengan kemampuan kami, juga yang kita tahu, yang sudah membudaya di masyarakat berkaitan dengan politik uang, seperti itu ya Mbak. Silakan Mbak, apa yang perlu ditanyakan Mbak? Yang pertama kan saya akan membicarakan tentang budaya politik uang atau tradisi di masyarakat Kabupaten Purworejo mengenai jual beli suara, baik itu dalam bentuk uang atau materi lainnya. Terus kemudian menurut Bapak pribadi, politik uang dan pengaruhnya bagi birokrat di Purworejo itu gimana nih Pak? Oh iya, memang sekarang ini berkaitan dengan politik uang itu sudah sangat sudah sangat membudaya, sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Ya mungkin pertama, setahu saya mungkin masyarakat itu tidak tahu kalau politik uang itu sebenarnya ada sisi-sisi, bahkan sudah diatur ya, bahwa itu ada pelanggaran hukum. Tapi masyarakat tidak tahu, dan ini menjadi PR pemerintah dan juga stakeholder yang ada ya. Jadi
saya sangat berterima kasih nih sama Mbak Esi nih, sesuai dengan yang nyerempet-nyerempet dengan kerjaan kami ya, yang Iya. berkaitan dengan urusan penanganan korupsi membantu negara, kan seperti itu. Nah, berkaitan dengan politik uang, setahu saya bahwa politik uang itu ya hal-hal yang bisa mempengaruhi masyarakat atau pemilih ya, baik itu untuk kepentingan, eee pribadinya atau kepentingan partainya, tapi itu bisa mempengaruhi, eee, keinginan pribadi orang tersebut yang tadinya mungkin mau memilih si A jadi memilih si B, yaitu, karena ketergantungan adanya masalah uang tersebut. Jadi, politik uang itu juga menjadi apa ya, potensi pote potensi bagi pejabat-pejabat nantinya yang ada potensi untuk, menjadi koruptif ya, karena Iya. di situ, diawali dengan sesuatu yang melanggar, eee, pasti, pada akhirnya, yang sudah terjadi, banyak akan terjadi ada oknum-oknum yang berurusan dengan KPK dan sebagainya itu karena diawali dengan politik uang seperti itu, gitu Mbak, heeh. Pengaruhnya untuk birokrat apa ya Pak? Birokrasi itu Iya, korupsi. kalau pengaruhnya untuk birokrasi, karena ini diawali dengan katakanlah dia itu, eee, ketika menjadi pejabat ya kan, Iya. itu diawali dengan dia sudah mengeluarkan banyak modal ya, Iya benar. banyak uang yang dikeluarkan, heeh, kalau akhirnya mereka, nantinya jadi, itu sangat riskan ya, sangat riskan, pasti urusannya dengan hal-hal mungkin bagaimana mereka harus mengembalikan modal itu sendiri Iya. dulu, heeh. Ya itu kita tidak bicara keseluruhan ya, tapi mungkin ini berkaitan dengan oknum ya. Iya. Ada oknum yang berpikir seperti itu, ini memang jadi sangat riskan. Nah, ini aturan-aturan seperti ini menurut saya ya harus ada regulasi penelitian kembali ya. Kalau ini diterus-teruskan budaya seperti ini juga yang dirugikan juga negara. Karena apa? Potensi-potensi pejabat atau oknum-oknum korup pejabat itu diawali dengan sistem yang seperti ini. Mereka tidak melakukan upaya dengan cara-cara politik uang, mereka nanti tidak dapat suara, bahkan mungkin kalah. Nah, akhirnya mau nggak mau itu loh, mau nggak mau inilah akhirnya, kita mau menyalahkan siapa, kan di situ, Nah, karena masyarakat pun sekarang tendensinya seperti ini, kalau yang sudah kita alami ya, kita sering sering sana sini melihat, eee, permasalahan masyarakat, apalagi berkaitan dengan, pemilihan umum ya, pemilihan Iya. umum khususnya, itu pasti yang diutamakan itu mesti uang, kan gitu. Nah, mereka tidak tahu bahwa ketika dia menerima uang itu ada sisi-sisi pelanggaran hukum, itu nggak tahu. Ya kalau tidak tahu ya tidak bisa disalahkan, kan gitu. Iya. Artinya seseorang yang tidak tahu disosialisasikan dulu, dia tidak tahu memahami hukum, yuk disalahkan juga tidak bisa. Karena itu memang di sini tuh politik uang itu sangat riskan. Jadi kami sebagai lembaga swadaya masyarakat, yang sering memerangi berkaitan dengan korupsi, dengan politik uang itu sebenarnya tidak sepakat ya, tidak setuju karena ending-ending-nya yang rugi juga negara itu sendiri, seperti itu. Kalau Mhm, membicarakan mengenai hukum nih Pak, kan mhm, kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak sekali oknum politik uang terjadi di masyarakat nih Pak. mhm, Kan pada tahun 2019 sama 2020 pemilu sama pilkada itu kan banyak sekali ada serentak ya? politik uang. Mhm, 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 Tapi kalau mengenai kasusnya sampai ke tangan pengadilan itu hanya satu kasus dan mhm, itu pun beliau dipenjara selama 2 bulan dan denda 5 juta saja. mhm, mhm, Menurut Bapak pribadi kan kalau saya pribadi, menurut saya itu hukum yang sangat lemah nih Pak. mhm, Apalagi kalau politik uang kan menjadi dasar terjadinya korupsi, mhm, KKN dan mhm, sebagainya. Menurut mhm. Bapak pribadi mengenai hukum yang lemah ini bagaimana? Iya. Saya juga, sepakat tadi yang disampaikan Mbak Desi ya, berkaitan dengan lemahnya
pengawasan atau hukum yang sering kita alami ya, yang sering terjadi di masyarakat berkaitan dengan apabila seseorang telah terbukti melanggar dan tertangkap tangan atau seperti apa ya toh, ini tadi Mbak Kasih bilang penyelesaiannya hanya seperti itu. Padahal di dalam Undang-Undang Pemilu berkaitan dengan larangan pemakaian uang dan sebagainya sesuai pasal 278 itu sebenarnya sanksinya enggak sekecil itu, sebenarnya sanksinya juga berat. Juga berkaitan dengan katakanlah pasal 280, 515, pasal 521, pasal 523, ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan sebagainya itu sudah memenuhi unsur pasal yang berat sebenarnya. Ada pemberatan di situ. Tapi ketika kita diterapkan di masyarakat, kadang ya saya tidak tahu itu penegak hukumnya seperti apa atau pelaku-pelaku penegak hukum seperti apa, itu kadang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah itu sendiri. Sebenarnya kalau aturan itu ditegakkan, perundang-undangan kita itu sudah sesuai dan sudah bagus menurut saya. Ini tinggal pelaku-pelaku hukum menurut saya. Kalau semua tertib, semua ikut aturan, sesuai tadi yang saya sampaikan, sudah diatur oleh pasal-pasal yang mengkaitkan dengan undang-undang berkaitan dengan pemilihan umum dan sebagainya itu. Tapi karena lemahnya, kadang kita kalau udah di lapangan, tahu-tahu damai dan sebagainya, tahu-tahu seperti apa, masyarakat sudah pada tahu semua, masyarakat sudah pada cerdas-cerdas kan gitu. Nah, menurut saya, diawali oleh penegakan yang baik, pasti berakhir dengan baik. Tapi ketika kita diawali dengan sesuatu yang buruk, sudah katakanlah dengan contoh pencucian uang tadi, bahwa ke sana sini fungsi kontrol sudah tidak berjalan, pasti berakhir dengan buruk juga kan seperti itu. Makanya saya sepakat sama Mbak Gesi tadi bilang kalau penanganan perkara berkaitan dengan pencucian uang, cuman sanksinya kok sangat ringan setelah masuk ranah pengadilan dan sebagainya. Cuman berapa tahun tadi Mbak Gesi yang? 2 bulan. 2 bulan, justru malah 2 bulan. Nah, di sini tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu yang tadi saya sampaikan 278, 280, 515, 521, 523, 1 dan sebagainya. Jadi mohon untuk pemerintah, ini teman-teman kita mahasiswa sangat kritis terhadap lingkungan berkaitan dengan pencucian uang ya, karena mereka cinta sekali dengan negara, cinta tanah air. Begitu ada fakta di masyarakat seperti ini jadi materi Mbak Yasi ya di dalam melengkapi skripsinya seperti itu ya. Terus ada lagi Mbak Yasi yang perlu sudah. Ya jadi ini berkaitan dengan politik uang ini Mbak Gesi. Ini politik mempengaruhi perilaku ya. Perilaku dari pribadi seseorang atau kepentingan pribadi atau kepentingan politis tapi di situ akhirnya tetap negara yang dirugikan. Sekarang ini politik uang semacam itu sudah membudaya. Kultur kita sudah seperti itu. Sudah sangat sulit untuk dicegah. Karena apa? Sulit dicegahnya karena masyarakat memang tidak tahu bahwa ketika dia menerima uang itu dianggap melanggar, itu nggak tahu. Malah justru nggak menerima uang itu nggak akan nyoblos nanti katanya. Nggak menerima uang mending golput dan sebagainya. Nah, ini akan sangat sulit. Nah, ini ada sisi-sisi aturan ya yang mungkin ditinjau kembali. Jika kita membicarakan mengenai desa anti politik uang yang di sebuah program yang dibentuk oleh Bawaslu dan pemerintah terkait, kalau di Projo sendiri desa anti politik uang itu sudah terlaksana ini Pak. Ada sekitar 8 desa anti politik uang. Tapi setelah saya melakukan penelitian, menurut penelitian saya itu bahwa
masyarakat banyak menganggap bahwa desa anti politik uang itu hanya sekedar nama gitu. Jadi mereka menganggap bahwa tidak apa-apa jika desa mereka mendeklarasikan diri sebagai desa anti politik uang. Tapi jika ada calon legislatif atau eksekutif yang masuk memberikan uang atau melakukan jual beli suara, mereka juga akan menerima uang tersebut. Menurut Bapak pribadi sendiri? Iya, ya saya sebelumnya sangat apresiasi ya kalau desa tersebut telah deklar terkait dengan bahwa desa itu punya gagasan, punya inisiasi bahwa desa tersebut anti politik uang, seperti itu ya. Itu tidak masalah, berarti sudah ada wujud usaha yang baik supaya sedikit-sedikit sistem demokrasi yang kita bangun dari pemilihan 1955 sampai dengan pernyataan dari Abraham Lincoln ya, yang menyatakan bahwa demokrasi itu ya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, di situ jelas kalau peran masyarakat itu sangat menentukan adanya demokrasi. Ketika memang ada sebuah desa yang mendeklar, yang berupaya untuk bersih dari tata cara politik uang, itu saya sangat sepakat bahwa kami dari LSM Tampera sangat menjunjung tinggi apresiasi itu untuk desa-desa yang telah mendeklarkan membuat gagasan untuk bersih dari politik uang. Nah, seperti itu. Jadi terkait dengan desa bersih dari politik uang ya, Mbak Gesi, saya sangat setuju. Saya sangat setuju karena itu mencerminkan bahwa desa tersebut sedikit memahami tentang aturan undang-undang pemilu, seperti itu. Tapi berkaitan dengan banyaknya masyarakat yang notabene sudah begitu ya Mbak, kalau sudah ada pemilihan umum dianggap itu pesta demokrasi. Pesta demokrasi yang sering diwujudkan dengan tata cara adanya pihak-pihak calon dan sebagainya yang memberikan uang. Itu tidak bisa dipungkiri, akhirnya mereka kadang tidak akan lepas dari masalah itu. Tapi saya cukup apresiasi ketika desa itu memang sudah, tadi Mbaknya bilang sudah ada sekitar 8 desa ya, seperti itu. Saya sungguh apresiasi desa tersebut di wilayah lingkup Purworejo. Justru saya sebagai pimpinan LSM Tampera, ayo bersama-sama membantu negara, membangun negara dengan hal-hal yang diawali dengan hal yang baik. Hal-hal yang baik itu mestinya kita harus taat aturan hukum, taat aturan perundangan, kan seperti itu. Jadi ketika kita semua taat hukum, taat dengan aturan perundangan, insya Allah nanti akan berakhir dengan apa yang direncanakan, apa yang tujuan negara, yaitu untuk berkait dengan demokrasi, itu akan terwujudkan. Yang sekarang ini demokrasi sepertinya kayak ada bahasa-bahasa di masyarakat ya, kita tujuannya demokrasi, tapi apa yang didapat malah demoralisasi, seperti itu. Jadi atas inisiasi dari desa tersebut, saya pribadi sebagai ketua LSM Tampera, Mbak Gesi, saya sangat menjunjung tinggi dan saya sangat apresiasi seperti itu. Itu Mbak Gesi, terima kasih.